Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang bernama Basir. Namun meski hartanya melimpah, Basir terkenal sebagai orang yang sangat kikir. Ia tak pernah bersedekah, bahkan kepada fakir miskin yang mengetuk pintunya. Suatu hari, seorang lelaki tua yang kelaparan datang ke rumahnya. "Wahai Tuan Basir, aku sudah 3 hari tidak makan. Mohon berikanlah aku sedikit makanan," pintanya dengan suara lemah. Tuan Basir mendengus. "Pergi dari sini, aku tidak punya makanan untuk orang malas sepertimu," serunya sambil mengusir lelaki tua itu. Sayangnya, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Setiap kali ada orang miskin yang meminta bantuan, Basir selalu menolaknya dengan kasar. Kabar tentang kekikirannya pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Merasa geram, Raja memanggil Abu Nawas untuk memberi pelajaran kepada Basir. Singkat cerita, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang peramal dan mendatangi rumah Basir. "Wahai Tuan Basir, aku mendapat firasat buruk tentangmu," kata Abu Nawas dengan suara misterius. Mendengar itu Basir terkejut. "Firasat buruk? Apa maksudmu?" tanya Tuan Basir. "Jika kau terus kikir dan menolak membantu orang miskin, kau akan mendapat azab yang mengerikan dalam waktu dekat," jawab Abu Nawas. Basir tertawa sinis. "Omong kosong, aku sehat dan kaya raya. Apa yang bisa terjadi padaku?" ujar Basir dengan sombongnya. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, Basir terbangun karena mendengar suara aneh di rumahnya. "Tolong, tolong!" Suara itu terdengar seperti rintihan orang kelaparan. Basir pun merinding. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba, genteng rumahnya berjatuhan, lampu minyak padam sendiri, dan pintu lemari berderit tanpa sebab. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak mengerikan, matanya cekung, tubuhnya tampak kurus seperti orang kelaparan. Ia pun berteriak panik, "Apa yang terjadi padaku?" Dan pada keesokan harinya, Basir bergegas menemui Abu Nawas yang masih menyamar sebagai peramal. "Apa yang harus aku lakukan agar terbebas dari azab ini?" tanya Basir dengan wajah pusat. Abu Nawas tersenyum. "Azab ini hanya bisa hilang jika kau mau mengubah sifatmu. Mulailah bersedekah dan membantu orang miskin dengan ikhlas." Tanpa ragu, Basir segera membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Ajaibnya, semakin banyak ia memberi, semakin lega hatinya, dan wajahnya kembali seperti semula. Dari hari itu, Basir menjadi seorang dermawan, dan ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan dalam berbagi kepada sesama. Dikisahkan, pada suatu hari ketika Baginda Raja keliling kampung, ia melihat ada sekelompok anak muda yang sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di antara mereka, ada salah satu pemuda yang hanya duduk terdiam. Ia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang kawan-kawannya lakukan.
Sebagai raja yang bijak, Baginda Raja pun menghampiri mereka dan mencoba menasehatinya. Namun nasihat Baginda Raja mendapat pertentangan. Pertentangan ini bukanlah dari mereka yang sedang melakukan maksiat, tapi justru dari pemuda yang tengah duduk bersama mereka. Wahai sang pemberi ceramah dan nasihat, engkau memerintahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya, dan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru menasehati orang lain, agar kelak di akhirat nanti kau tidak dianggap sebagai orang munafik, kata pemuda tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja tercengang. Perkataannya seolah menusuk hati yang paling dalam. Para pengawal yang mendampingi Baginda Raja menjadi jengkel dan hendak menangkap si pemuda. Namun oleh Baginda Raja segera dicegahnya. Biarkan dia, apa yang dikatakannya adalah benar, kata Baginda Raja dengan suara lirih. Dan semenjak kejadian itu, Baginda Raja terus meratapi dengan apa yang diucapkannya, sebab hatinya sangat rapuh dan mudah menangis apabila mendengar kata-kata tentang masalah akhirat. Dalam hati ia berkata, pemuda itu sepertinya orang alim, dan meskipun dia duduk bersama ahli maksiat, ia tak gegabah menyalahkan perbuatan mereka. Sedangkan aku masih banyak dosa, tapi dengan mudahnya aku menyalahkan dan menghakimi mereka. Akibatnya Baginda Raja pun selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian untuk mengatasi kemelut di hatinya, ia mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Yang Paduka lakukan itu sudah benar, kenapa harus merasa bersalah? Kata Abu Nawas mencoba menenangkan. Tapi Abu Nawas yang mengatakan hal itu adalah pemuda yang alim, dan ini membuatku sangat bersalah, ujar Baginda Raja. Baiklah, begini saja Paduka, kita tawari dia menjadi pejabat istana. Bila dia menolak, berarti nasihat yang diucapkan tulus dari hati hanya karena Allah. Dan atas perbuatannya ini, Paduka harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang yang seperti itu ditelantarkan penguasa, karena Allah akan murka kepada Paduka. Tapi bila dia tertarik dan menerimanya, maka nanti kita hukum saja dia. Kita beri pelajaran agar membuatnya jera, karena telah berani bersikap lancang dengan membawa-bawa nama akhirat, kata Abu Nawas menyarankan. Baginda Raja pun menyetujui saran tersebut. Kemudian ia perintahkan beberapa pengawal untuk membawa si pemuda ke istana. Singkat cerita, datanglah si pemuda menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di depan meja makan yang sudah disediakan. Tapi ketika ia ditawari makan, ia menolaknya dan berkata, "Aku tak mau makan hidangan dari hasil pajak yang kau bebankan kepada rakyatmu." Baginda Raja membalas, "Demi Allah, hidangan ini aku beri dari uang pribadiku." Akhirnya si pemuda pun mau memakan hidangan tersebut. Karena baru pertama kali makan hidangan istana, ia merasakan kelezatan yang luar biasa. Melihat tingkah pemuda itu, Baginda Raja lalu berkata, "Kalau mau, kau bisa membawa pulang semua makanan ini." Awalnya si pemuda menolak karena tidak enak hati. Tapi karena Baginda Raja terus memaksa, ia pun menerimanya. "Wahai pemuda soleh, sebelum kau pulang, ada yang ingin aku bicarakan." "Apa yang mendorongmu mengatakan hal itu kepadaku? Perkataan tentang akhirat membuat aku kepikiran," ucap Baginda Raja melanjutkan. "Hak Allah yang ada di pundakku, lalu saya tunaikan hak itu kepadamu," jawab si pemuda. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja semakin kagum kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, si pemuda kembali diundang ke istana. Kali ini ia ditawari menjadi penasehat kerajaan. Ternyata, tawaran tersebut langsung diterima oleh si pemuda. Ia juga diberi jubah kebesaran layaknya seorang pejabat istana. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai terlena dengan kemegahan dunia yang dimilikinya. Disinilah Baginda Raja mulai mengungkit perkataan yang dulu pernah diucapkan si pemuda. "Wahai anak muda, bukankah engkau dulu pernah menasihatiku di hadapan para pelaku maksiat? Bahkan engkau sampai mempermalukan aku," kata Baginda Raja.
Iya, betul yang mulia, balas si pemuda. Lantas engkau berpaling dan meninggalkan jalanmu sebagai pemberi nasihat, tanya Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, setelah saya berpikir dan merenung, ternyata saya telah keliru mengatakan itu. Saya justru melihat bahwa yang benar adalah ikut berperan serta membantu Paduka menjalankan amanat kekuasaanmu, jawab si pemuda. Benarkah apa yang kau katakan itu? Tidak mungkin, engkau keliru. Engkau telah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Waktu itu, di saat engkau mengatakan kata-kata tersebut, kami merasa segan kepadamu. Dan kami berpikir bahwa engkau melakukan itu secara tulus hanya karena Allah, sehingga kami membiarkanmu. Akan tetapi setelah semuanya jelas, ternyata engkau melakukan itu semua karena demi menginginkan dunia. Maka kami memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pelajaran bagi yang lain, agar tidak ada orang yang berani bersikap lancang kepadaku, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawal untuk menangkap si pemuda dan memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memberitahukan kepada Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah tindakanku sudah benar? Tanya Baginda Raja. Itu adalah keputusan yang tepat Paduka, jawab Abu Nawas. Ada kalanya orang memberi nasihat karena menginginkan sesuatu, apalagi yang dinasehati adalah rajanya. Paduka jangan sampai mudah dikelabui oleh orang-orang seperti itu, tutur Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja pun berterima kasih atas saran dan nasihat yang diberikan oleh Abu Nawas. Ada cerita ketika kawan Abu Nawas yang bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia pun segera mempersilahkan masuk dan diajak ngobrol ngalor ngidul. Mereka tampak asik membicarakan kenangan masa lalu ketika masih anak-anak. Bagaimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu? Ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju, maka berangkatlah keduanya ke sungai. Setibanya di sana, mereka duduk beristirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda ria, tiba-tiba Abu Nawas terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tak bisa berenang berteriak minta tolong. Kemudian dengan sigap, Hasan langsung membantunya. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. Kok ini payah Abu Nawas, padahal rumahmu dekat dengan sungai, tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali. Memalukan sekali kau Abu Nawas, ledek si Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung bukan? Tanya Abu Nawas. Iya, rumahku tidak jauh dari situ, jawab si Hasan. Lalu, apakah kau bisa terbang? Tanya Abu Nawas kembali. Mendengar itu, Hasan pun merasa heran. Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa? Kata Hasan balik bertanya. Memalukan sekali kau ini. Rumahmu dekat dengan pasar burung, tapi tidak bisa terbang, celetuk Abu Nawas. Keduanya pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Dari kisah ini, Abu Nawas hendak menyampaikan, tidak semua orang yang dekat dengan sebuah sarana bisa menguasai sesuai dengan sarana yang berada di sekitar tempatnya. Suatu hari Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. Kau jangan mengada-ada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja.
Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ada. Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kok akan saya hukum mati, ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. Wah, kok hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya? Puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka, atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak usangka, ternyata kau juga punya bakat jadi tabib Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka jadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam ada seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka, telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Di kota tempat tinggal Abu Nawas, ada gubernur baru yang ditugaskan oleh Baginda Raja. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum dia selalu bisa lolos? Pengawal pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur membuat Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur, kata salah satu pengawal. Iya, nanti saya ke sana, kalian pulanglah dulu, balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata, sang gubernur pasti akan menghukum saya, dan tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap.
"Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi lagi-lagi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana sang gubernur. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya, "Hei Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi, dan gubernur pun jatuh terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu, aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung dan apa salahku." Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Dikisahkan saat musim kemarau melanda masyarakat Baghdad, banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja justru membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil Baginda Raja pun merasa senang. Meskipun musim panas dan kemarau melanda, tapi bagi Baginda Raja, hanya dengan membuka pintu tersebut, ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat itu, Abu Nawas merasa geram dan merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja dan menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut, lalu diletakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini,
niscaya kalian akan merasakan kesejukan. Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas ini menganggapnya gila dan sudah tidak waras. Sementara di dalam istana dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun dibuat murka karena kejadian ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa Abu Nawaslah yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Hei, Abu Nawas, dasar pencuri biadab! Berani-beraninya kau mencuri pintu istana!" bentak Baginda Raja emosi. Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepala. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kau letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, para warga mengeluh kepanasan dan kekurangan air dikarenakan musim kemarau melanda negeri kita," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi apa hubungannya dengan kau mencuri pintu?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman, seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya, saya mencuri pintu itu dan meletakkannya di tengah-tengah pemukiman warga," jawab Abu Nawas. "Lalu, apakah berhasil? Mereka tetap kepanasan, bukan?" "Kau jangan konyol Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, mereka masih tetap kepanasan. Sekarang tinggal Paduka yang meneruskan bagaimana caranya agar rakyat Paduka bisa merasakan sejuk dan nyaman dan tidak kekurangan air lagi," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai tempat pemukiman. Baginda Raja juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat untuk warganya berteduh. Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, ini berbalik memuji dan meminta maaf kepadanya. Bermula Baginda Raja duduk santai di singgasananya. Datang seorang kepala dusun atau biasa disebut kadus menghadap. Ia mengadukan masalah yang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan," ucap sang kadus. "Apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, di kampung kami sering diganggu jin jahat," ujar sang kadus. "Apa yang membuat jin mengganggu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka, kampung kami kekayaan alamnya berlimpah. Hampir tiap musim panen kami banyak keuntungan," jawab si kadus. Baginda Raja bingung. "Apa hubungannya? Masa gara-gara kampung subur, jin mengganggu kalian?" tanya Baginda Raja. "Jin itu mengaku berkat jasa dia, kampung kami jadi subur. Karenanya tiap musim panen, ia minta tumbal gadis. Bila tak dipenuhi, ia akan menghancurkan desa kami," jelas sang kadus. "Baiklah, kamu pulang saja. Nanti saya utus seseorang untuk mengatasi itu," ucap Baginda Raja. Selepas kadus pamit, Baginda Raja memanggil semua penasehat untuk cari solusi masalah tersebut. "Paduka, yang kita hadapi itu makhluk halus. Kita tidak mungkin melawan. Malahan prajurit bisa kerasukan," ujar seorang penasehat istana. Penasehat lain bingung cari solusi. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja
sosok Abu Nawas. Ia perintahkan prajurit istana menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, ada tugas yang sangat penting, harus kamu laksanakan dan tidak boleh menolaknya." "Siap Paduka yang mulia, kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Suasana di kampung sebelah tidak aman. Ada jin yang suka mengganggu warga kampung itu. Saya perintahkan kamu selesaikan masalah itu," beber Baginda Raja. Abu Nawas kaget bukan main. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemeteran terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka, apa Paduka tak salah orang? Saya kira Paduka keliru, sebab saya bukan orang sakti," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu tidak hebat, bukan sakti, tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut, karena jika menolak, ia bisa dihukum berat. Keesokan harinya, berangkatlah dia ke kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia disambut oleh Kadus. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya sang Kadus. "Iya, saya utusan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sang Kadus lalu menceritakan tentang sosok jin yang sering mengganggu itu, termasuk meminta tumbal gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar seksama, Abu Nawas bertanya, "Apakah di antara warga yang ada pernah melihat wujud jin itu?" Dan salah satu warga menjawab, "Saya pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimana wujudnya?" "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas tahu itu jin ibrit. "Aku harus cari cara mengalahkan jin ibrit ini," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir, muncul ide cemerlang. "Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya Kadus kepada Abu Nawas. "Tenang, jin ibrit itu pasti bertekuk lutut. Dia hanya menggertak. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai," kata Abu Nawas. "Aku akan menulis surat tantangan, dan saya minta tolong suratku ini diberikan kepada jin ibrit," perintah Abu Nawas kepada Kadus. Abu Nawas membuat surat tantangan dan memberikan ke Kadus untuk disampaikan kepada jin ibrit. Setelah surat itu diberikan, jin ibrit marah-marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal besar yang tingginya 40 meter. Ketika sandal selesai dibuat, ia letakkan di tengah lapangan tanding. Saat yang ditentukan pun tiba. Jin yang menahan emosi pergi ke lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya, dan dengan suara yang menggelegar, "Mana lelaki yang berani menantangku? Keluarlah, akan kuhancurkan tubuhnya," ucapnya. Para warga pun berlarian meninggalkan lapangan karena takut jadi sasaran amukan jin ibrit itu. Lalu muncullah Abu Nawas ke lapangan untuk menghadapi jin ibrit itu. "Oh, jadi kamu Abu Nawas yang berani menantangku? Apa kamu bosan hidup? Ayo kita bertarung," tantang jin ibrit. "Anda salah orang, saya muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Cepat panggil gurumu untuk bertarung," perintah jin ibrit. "Jangan khawatir, guruku pasti kemari."
Aku disuruh ambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal besar yang hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit. Benar. Kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya. Maukah kau membantuku membawa sandal itu? Pinta Abu Nawas melihat sandal besar itu. Jin Ifrit itu terdiam. Dia berpikir, sandalnya saja sebesar lapangan. Bagaimana orangnya? Jin Ifrit mulai ketakutan. Atau saya panggil guru datang langsung? Kalau saya ditanya sandalnya, saya beralasan kamu menghalangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan, lebih baik aku pergi sekarang, dan aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas Jin Ifrit yang segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari gangguan Jin Ifrit. Abu Nawas dan nelayan. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Abu Nawas. Janganlah di antara kalian sampai berbuat zalim kepada siapapun, karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zalim dengan seorang nelayan. Suatu hari si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun beberapa kali melemparkan jaringnya, tak ada satu ikan pun yang tertangkap. Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil. Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar. Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah, si nelayan kembali mencari ikan di laut. Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar terperangkap dalam jaringnya. Betapa bahagianya hati si nelayan, ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawa pulang. Saat dalam perjalanan, ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar, sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya. "Hei nelayan, dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu?" tanya sang raja. "Saya mencarinya di laut, Paduka," jawab si nelayan. "Berikan ikan itu padaku," perintah sang raja. "Jangan Paduka, ikan ini akan aku jual untuk makan anak-anakku," balas si nelayan. "Kau berani menolak permintaanku, maka kau akan saya hukum mati," ancam sang raja. Si nelayan berulang kali memohon agar ikannya jangan diambil, akan tetapi sang raja tidak peduli. Ia merampasnya secara paksa dan dibawanya ke istana. Si nelayan pun hanya bisa pasrah. Ia menangis seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkanku kekuatan orang zalim ini kepada kelemahanku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu padanya." Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan. Ia pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada pelayan istana. Tiba-tiba ikan itu berputar dan menggigit jari sang raja hingga membuatnya kesakitan. Akibat gigitan ikan, sang raja tak dapat tidur semalaman. Ia menanggung rasa sakit yang nyeri. Esok paginya sang raja mengundang beberapa tabib untuk mengobati sakit yang dideritanya. Namun dari sekian banyak tabib yang datang, tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya ada salah satu tabib yang ahli menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja.
Menurut sang tabib yang ahli ini, jari sang raja sudah terkena racun. Kalau tidak segera dipotong, dikhawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas. Tapi, meskipun jarinya sudah terpotong, sang raja masih merasa kesakitan. Paduka yang mulia, sepertinya racun ikan sudah menjalar. Paduka harus segera memotong lengan Paduka, kata sang tabib. Tapi, apa tidak ada cara yang lain? Tanya sang raja. Kalau dibiarkan, racun tersebut akan menjalar ke tubuh Paduka, dan itu bisa mengancam nyawa Paduka, jawab sang tabib. Maka, dengan berat hati sang raja memotong lengan tangannya. Akan tetapi, tak ada perubahan atas kondisi sang raja. Ia masih saja merasa sakit yang amat sangat. Melihat kondisi yang aneh dialami sang raja, membuat sang tabib merasa heran. Harusnya Paduka sudah tidak merasakan sakit, tapi kenapa masih belum sembuh juga, pikir sang tabib. Kemudian dengan berhati-hati sang tabib bertanya, "Maaf Paduka yang mulia, kejadian yang dialami Paduka sungguh tidak wajar. Kalau boleh hamba tahu, dari mana Paduka mendapatkan ikan tersebut?" Sang raja pun menceritakan bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan. Mendengar hal itu, sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja, "Lebih baik Paduka pergi dan cari dia dan minta maaflah padanya agar ia menghalalkan ikan yang Paduka rampas. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi anggota tubuh Paduka yang dipotong." Setelah mendengar saran tersebut, sang raja segera mencari keberadaan si nelayan. Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana, akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan. Sang raja pun langsung menemuinya untuk meminta maaf dan meminta agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas. Dengan hati yang tulus, nelayan itu memaafkannya. Sejak saat itu, sakit yang dialami sang raja berangsur-angsur sembuh, meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya. Dan untuk menebus kesalahannya, kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan dijamin sepenuhnya oleh sang raja. Sang raja pun berjanji tidak akan pernah lagi berbuat zalim kepada rakyatnya. Setelah selesai menceritakan kisah Raja Zalim dan seorang nelayan, Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasihat. Itulah kenapa kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun, karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita, tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya. Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. "Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku?" tanya hakim. "Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya," balas pemuda itu. "Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini," seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu," ujar si pemuda. "Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran," ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide.
Besok pagi kalian kesini lagi, bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi, ucap Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda. Kau akan tahu besok pagi, ajaklah semua temanmu juga, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju, ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda. Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa, ucap Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Balas pemuda itu. Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya, kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah. Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya? Balas pemuda itu. Kalian bisa saya hukum, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman, dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah, jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar Abu Nawas, ujar raja. Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu, ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja, aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan, ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula, suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam.
Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara Raja Bedul akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang.
Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikitpun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya.
Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kok ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kok arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang, sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini.
Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Nah, saya yang menang kan, Yang Mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam. Ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas.
Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah, Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini, anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab,
Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu, namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami, sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap Baginda Raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu, sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga." Jadi begini Baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu, serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir.
ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja," kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja.
Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat.